Shalom adik-adik, shalom. Salam jumpa adik-adik. Miss Magda bersyukur banget hari ini bisa kembali menyapa adik-adik dalam kegiatan atau mentoring komunikasi pekan ini. Miss Magda berdoa adik-adik semua dalam keadaan sehat. Tidak hanya sehat tapi juga bersemangat dan selalu sukacita ya adik-adik ya. Oke, bulan ini adik-adik pasti mengingat dan tahu betul kalau kita sedang belajar mengenai etiket komunikasi. Nah adik-adik, apa itu netiquette? Seperti yang Miss Magda sudah sampaikan di podcast edisi pertama dan kedua sebelumnya, netiquette adalah etika berinternet. Nah adik-adik tahu ya bahwa perkembangan teknologi sekarang menciptakan sebuah ruang baru yang disebut dengan cyberspace atau dunia maya. Nah, sebuah dunia komunikasi berbasis komputer yang juga smartphone yang menawarkan kepada kita hal-hal nyata yang baru dalam bentuk virtual. Nah, ruang baru ini adik-adik telah mengalihkan berbagai kegiatan manusia dari dunia nyata ke dunia maya yang dikenal dengan dunia tanpa batas. Contohnya saja di masa pandemi begini adik-adik. Dari yang dulu kalian belajar di kelas, sekarang kalian beralih belajarnya di dunia maya atau ruang kelas virtual, baik melalui Google Meet, Zoom meeting, dan lain sebagainya. Nah, perkembangan internet ini tentu adik-adik sangat cepat terjadinya. Sehingga aturan-aturan atau etika beraktivitas dalam dunia maya tentu saja penting, sangat penting, bahkan terlalu penting untuk adik-adik ketahui. Karena tentu saja pengguna internet berasal dari berbagai negara yang memiliki budaya, memiliki bahasa, dan adat istiadat yang berbeda. Nah tentu saja ini memunculkan berbagai macam perbedaan ya. Budaya barat dengan budaya timur, budaya Eropa dengan budaya Indonesia tentu saja berbeda. Selain itu, pengguna internet adik-adik juga merupakan orang yang hidup dalam anonymous. Apa itu? Ya, anonymous ini adik-adik mengharuskan kita menyatakan identitas asli dalam berinteraksi. Ya, tapi seringkali orang di sosial media ataupun di dunia maya seringkali menyembunyikan bahkan merahasiakan identitas mereka. Jadi ini membuat orang jadi berbohong atau kita tertipu adik-adik ya. Netiquette atau netiquette adalah etika dalam berkomunikasi lewat internet. Adik-adik, netiquette memiliki fungsi yang sama dengan netiquette yang ada dalam lingkungan sosial manusia, yaitu tata krama atau sopan santun yang harus diperhatikan dalam pergaulan agar hubungan selalu baik. Pergaulan etika dalam menggunakan internet akan meminimalisir adanya dampak negatif dari penggunaan internet. Nah, adik-adik, berikut ini Miss Magda mau memberikan contoh. Ya, yang pertama, penggunaan huruf atau tanda baca saat kalian mengirimkan pesan. Hal ini sangat penting adik-adik untuk mengetahui ya bagaimana kondisi kalian saat berkomunikasi di internet. Huruf mampu memberikan gambaran ekspresi kita saat menyampaikan hal yang menjadi pemikiran kita. Di mana kita perhatikan banyak di antara kita adik-adik banyak yang menulis komentar dalam sosial media tanpa etika dan norma dengan bahasa tanpa sopan santun. Maka tidak heran kalau perilaku ini menjerat mereka masuk ke dalam penjara atau pengadilan. Nah adik-adik yang kedua, penyampaian informasi juga ada etiketnya ya. Seperti yang Miss Magda sampaikan kemarin, kalian harus tahu betul dari mana sumber beritanya. Apakah yang kalian sampaikan itu tepat sasaran, mengikuti aturan, berdasarkan fakta atau mengandung unsur kekerasan, sara dan pornografi. Saat ini adik-adik penyebaran informasi tidak selalu fakta ya, tapi juga ada yang memberikan pendapat. Bahkan kalau tidak sesuai fakta itu disebut sebagai kebohongan. Akibatnya tidak main-main loh adik-adik, bisa menimbulkan konflik sosial, bahkan berita negatif yang viral atau tersebar. Kemudian adik-adik yang ketiga adalah kita harus bisa mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik.
Lalu yang keempat, di hari ini Miss Magda mau ingatkan, privacy atau rahasia pribadi dan orang lain. Hendaknya kita membatasi komunikasi yang mengarah ke pribadi kita maupun orang lain, agar nantinya tidak ada permasalahan yang dapat merugikan kita ataupun orang lain. Jadi jaga identitas dan rahasia kalian ya, tapi tetaplah bersikap jujur. Nah, setelah mengetahui beberapa etiket tadi adik-adik, kita perlu menerapkan dalam komunikasi kita di internet ya. Jangan sampai adik-adik justru komunikasi di internet ini membuat kita jadi terjatuh dalam cybercrime atau kriminal di dunia maya atau di internet. Maraknya akun palsu dengan mengatasnamakan orang lain, ini membuat kita jadi terganggu dan tentu saja jadi resah. Kemudian maraknya pemerkosaan dan penculikan anak serta kejahatan lain yang berawal dari sosial media. Kemudian munculnya masalah keluarga yang diakibatkan oleh media sosial. Ya, pengguna terlalu update dengan sosial media tanpa memikirkan privasi dan dampak sosial. Ada pula adik-adik maraknya informasi hoak yang tentu saja adik-adik jadi resah dan mencari tahu sebenarnya ini berita bohong atau berita yang sesuai fakta. Nah, hal-hal inilah adik-adik yang membuat kalian sejak dini harus belajar tentang etika berinternet. Ya, pastikan komunikasi untuk hal-hal yang baik adik-adik ya. Ada banyak sekali kasus-kasus yang diakibatkan karena kita kurang bijak menggunakan internet. Ya, baik tentang pergaulan, bahkan kejahatan-kejahatan dan menjadikan kita sebagai korban, apalagi kita menjadi pelakunya. Oke adik-adik, demikianlah mentoring atau podcast mengenai Netiquette edisi kali ini. Miss Magda yakin ini bermanfaat buat adik-adik supaya makin bijaksana dalam menggunakan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan memilih pergaulan yang sehat dan positif. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.